Attention, please. Thank you for the time that you are giving for us. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Yang kami hormati Lu Sri Surya Wisma Jayanti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Sekolah Dasar. Yang kami hormati pula kepada seluruh rekan-rekan kelas 2C yang telah berkesempatan hadir pada pertemuan hari ini. Hello, good evening everyone. How are you today? Are you happy, guys? Okay. Not so well. I'm Okay. fine. Excellent. I'm also happy today, guys. Okay, everyone. We are from Group 9. Today, we will discuss about material asking and giving personal information. But before we start our presentation, let us to introduce ourselves. My name is Olivia Aguilera Sitepu, NIM 2211031134. And this presentation, I will be moderator and the first presenter. And my friends. Hi guys, let me introduce myself. My name is Lufianti Margareta Mencari Mendobi dengan NIM 2211031130. On this presentation, I will be the second presenter. Thank you. Good evening, guys. Let me introduce myself. My name is Luh Cinta Trisna Seva Sri Utami, NIM 2211031135. On this presentation, I will be the third presenter. Thank you. That's all about our introduction. Next, I will tell you about topic of today's presentation. The topic is the do and the don't, name, address, date of birth, occupation, marital status. Next, family, age, contact information, hobby, habits, and then other personal information. Okay, guys, now we will start the presentation of the first material. And the first material will be presented by me. The first topic is the do and the don't in introduce self. Next. The do is something that generally allowed to be informed when socializing with new people. Artinya, the do adalah hal yang pada umumnya boleh diinformasikan ketika berkenalan dengan orang baru. Nah, lantas hal apa saja yang dapat kita informasikan? Yang pertama adalah hobi, address, talent, date and place of birth, favorite color and food, age, study, goals, occupation, and motivation. Nah, address dan age ini bersifat opsional. Jadi, kita boleh memberitahukan ataupun tidak, tergantung kepada seseorang yang ingin memperkenalkan diri. Next. Selanjutnya adalah the don't. The don't is something that should not be informed when introducing self to new people. Nah, the don't ini adalah hal yang tidak boleh kita informasikan kepada orang baru. Nah, lantas apa saja yang tidak dapat kita informasikan? Yang pertama adalah religion, phone number, relationship, personal issue, social media, marital status, race, family background, daily life, weakness, and experience. Next. Now we move to the material of name. Now, function of name is to calling, then to mention the introduction. Jadi nama ini berfungsi untuk memanggil dan juga menyebut. Nah, pada saat kita perkenalan, pastinya nama adalah yang pertama kali kita sebutkan. Nah, next we have conversation of name. Jadi selain what is your name, kita juga dapat bertanya, what's your first name? Artinya, apa nama pertama kamu? My first name is Olivia.
Nama pertama saya adalah Olivia. Next. Nah, selanjutnya adalah what's your surname? Apa nama kedua kamu? My surname is Sitepu. Nama kedua saya adalah Sitepu. Nah, selain surname, kita juga dapat bertanya, what's your family name? My family name is Sitepu. Do you have a nickname? Apakah kamu mempunyai nama panggilan? Yes, my nickname is Olive. Ya, nama panggilan saya adalah Olive. But if you don't have a nickname, you can say, no, I don't. Selanjutnya adalah Mr., Miss, Miss, and Doctor. Miss, and Miss for a woman. Artinya, Miss, and Miss untuk seorang wanita. Miss shows you are married. Jadi, Miss ini menunjukkan seseorang tersebut sudah menikah. Nah, Miss shows you are single. Miss menunjukkan bahwa seorang perempuan tersebut masih lajang atau belum menikah. And Miss is if you prefer not to show your marital status. Jadi Miss ini ditujukan jika seseorang perempuan memilih untuk tidak menunjukkan status pernikahannya. Dan Miss ini setara dengan Mr. Next. Nah, selanjutnya adalah Mr. Mr. is a greeting word used to greet men who are single or married. Jadi, Mr. adalah kata sapaan yang digunakan untuk menyapa laki-laki yang masih lajang ataupun sudah menikah. And this greeting word, Mr. is used to be more polite. Dan kata sapaan Mr. ini digunakan agar lebih sopan. Nah, usually Mr. is followed by the last name. Biasanya, Mr. diikuti dengan nama belakang. Example, Mr. Sitepu. Selanjutnya adalah doctor. Doctor menunjukkan bahwa doctor to show the person is a medical doctor or has a PhD. Jadi dokter ini menunjukkan seseorang yang memiliki gelar dokter medis ataupun gelar sarjana PhD. PhD adalah singkatan dari dokter filosofi yang dimana gelar ini adalah gelar pasca sarjana. The next material is address. Address is a marker that indicates a certain location. Jadi address ini adalah alamat ataupun penanda yang menunjukkan pada lokasi tertentu. Nah, ada pun pertanyaan yang berkaitan dengan address, yaitu, what's your address? Di mana alamat tempat tinggalmu? Nah, pertanyaan what your address ini adalah pertanyaan yang spesifik. Jadi, we must give the full address. Kita harus memberikan alamat yang lengkap. Contohnya adalah name of the house, nama rumah, if there is one, jika kita memilikinya. Example, Olivia Cottage. Selanjutnya adalah street number and name, nomor dan nama jalan. For the example, 3 Bisma Road, artinya Jalan Bisma 3. Nah, selanjutnya adalah town or city, yang artinya adalah kota. Example, Singaraja City. Selanjutnya, county and postcode, kabupaten dan kode pos. Example, Buleleng County 89917 postcode. Dan yang terakhir adalah country, yang artinya adalah negara. Example, Indonesia. Selanjutnya adalah where do you live? Kamu tinggal di mana atau di mana kamu tinggal? Nah, where do you live? No need to provide a more detailed response. Just explain the name of the city or area where do you live. Nah, jadi pada jawaban where do you live ini bukanlah pertanyaan where do you live ini bukanlah pertanyaan yang spesifik. Jadi kita tidak perlu memberikan jawaban yang lebih terperinci. Kita hanya cukup menjelaskan nama kota ataupun daerah tempat kita tinggal saja. Example, I live in Bali or I live in Singaraja City. Nah, now I will ask to Malika. Malika, what's your address?
I live in Karangasem City. Oke guys, jika saya mau bertanya what's your address, berarti kita harus memberikan alamat yang lengkap. Lengkap. Oke, thank you Malika. Apakah ada yang bisa menjawab? Izin mencoba, Olivia. Oke, Ardi. Bisa ulang bertanya? Oke, what's your address? I'm addressed in Singaraja City, Singaraja Street in Temukur Village. Okay, thank you, Ardi. Okay, now I will ask Desak. Desak, where do you live? I live in Bali, or I live in Gianyar City. Okay, thank you. Okay, guys, the next material is date of birth atau tanggal lahir. Nah, date of birth is an identity regarding when we are present in the world. Jadi, tanggal lahir ini adalah identitas mengenai kehadiran kita pada dunia ini, di dunia ini. Next. You can write 1 August 2004 or August 1, 2004. Jadi kita bisa menulis tanggal 1 Agustus tahun 2004 ataupun Agustus 1 tahun 2004. But when you say the date, use ordinal numbers. Jadi ketika kita ingin mengatakan tanggal saat conversation ataupun saat dengan berbincang, maka kita harus menggunakan nomor ordinal. Nah, nomor ordinal adalah next. Contoh dari nomor ordinal adalah the first, the second, the third, sampai tanggal 31, yaitu the 31st. Adapun conversation yang berkaitan dengan topik ini adalah when were you born? Kapan kamu lahir? On the 1st of August 2004. Saya lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 2004. Next. When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? The 1st of August 2004. Nah, pada tanggal 1 Agustus tahun 2004. Sekarang saya akan bertanya kepada Novanta. Novanta, when is your birthday? My birthday is on the 12th of November 2003. Okay, thank you, Novanta. And now I will ask to Sukesi. Sukesi, when were you born? Sukesi. My born at 12th of September 2003. Okay, thank you, Sukesi. Okay, guys, that's all about material Can I Tell You? For the next material will be explained by second presenter. Luffy, are you ready? Ready. Time is yours. Okay, thank you for the time. Here I will discuss about asking and giving for work and occupation, marital status, family, and age. Jadi yang pertama itu ada work and occupation. Work is something that it's done by someone to get a reward or wages. Occupation is a type of work related to the structure of an organization. Jadi pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang untuk mendapatkan imbalan atau upah. Sedangkan jabatan adalah jenis pekerjaan yang berkaitan dengan struktur organisasi.
Nah, dalam asking and giving untuk work and occupation, kita bisa menggunakan what do you do now? Apa pekerjaanmu sekarang? I'm a teacher, saya seorang guru. Selanjutnya, where do you work as a teacher? Di mana kamu bekerja sebagai guru? I work in elementary school, saya bekerja di sekolah dasar. Kemudian, are you happy with your job? Apakah kamu senang dengan pekerjaanmu? Yes, I'm very happy with my job. Ya, saya sangat senang dengan pekerjaan saya. Selanjutnya, why do you like your job? Mengapa kamu menyukai pekerjaanmu? I like my job because this is my dream and I love teaching children. Saya menyukai pekerjaan saya karena ini adalah impian saya dan saya senang mengajar anak-anak. Oke, for the next topic ada marital status atau status pernikahan. Marital vocabulary is a type of adjective that marital status. Jadi kosakata marital merupakan jenis kata sifat adjektif yang memiliki makna berhubungan dengan suami atau status pernikahan. Next. Nah, adapun vocabulary dari marital status yaitu single atau lajang, married atau menikah, engaged atau bertunangan, divorce atau cerai, separate atau berpisah, and widowed atau janda. Nah, dalam asking and giving untuk marital status, kita bisa menggunakan what is your marital status? Apa status pernikahanmu? I'm a single, saya masih lajang. Kemudian, do you have a girlfriend or boyfriend? Jika kita memiliki pacar, apakah kamu memiliki pacar? Nah, jika kita memiliki pacar, kita bisa menjawabnya dengan yes, I do. Atau kalau kita tidak memiliki pacar, kita bisa menjawabnya dengan no, I don't. How about Army? Do you have boyfriend? No, I'm single. Okay, Army, thank you. How about Adi? Do you have girlfriend? No, I'm not. I'm single. Okay, thank you, Adi. Next. Selanjutnya ada are you married or single? Jika kita sudah menikah ataupun kita masih lajang, kita bisa menjawabnya dengan yes, I am. Atau jika kita sudah jika kita sudah menikah, kita bisa menjawabnya dengan yes, I am. Namun jika kita belum menikah, kita bisa menjawabnya dengan no, I'm not. Selanjutnya ada what is your partner's name? Siapa nama pasanganmu? Kita bisa menjawabnya dengan my partner's name is Rimar. Oke, next. Oke, selanjutnya ada family. Family is defined as a group of people living in one house who still have kinship or blood relation. Jadi keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Nah, dalam asking for and giving for family, kita bisa menggunakan how many people are there in your family? Ada berapa banyak orang dalam keluargamu? Kita bisa menjawabnya dengan there are 5 family members. Indra, how many people are there in your family? There are 4 family members. Okay, Indra, thank you. How about Nitya? How many people are there in your family? There are 4 family members. Okay, thank you, Nitya. Next. Selanjutnya ada, do you have any children? Apakah kamu memiliki anak? Nah, di sini jika kita memiliki anak, kita bisa menjawabnya dengan yes, I have. Namun, jika kita tidak memiliki anak, kita bisa menjawabnya dengan no, I don't.
Nah, pada slide ini contohnya yaitu kita memiliki anak. Do you have any children? Apakah kamu memiliki anak? Yes, I have 2 children. Ya, saya memiliki 2 anak. Next. Selanjutnya, what are their names? Siapa nama mereka? Kita bisa menjawabnya dengan their names are Sunny and Nicholas. Nama mereka adalah Sunny dan Nicholas. Kemudian ada how many brothers and sisters do you have? Kita bisa menjawabnya dengan I have 1 brothers and 2 sisters. How about Desa? How many brothers and sisters do you have? I have 1 brothers and 1 sister and 2 younger sister. Thank you. Okay, thank you, Desa. How about Putri? How many brothers and sisters do you have? I have one brother and one younger brother. Okay, thank you, Putri. Yeah. Next. Oke, selanjutnya ada age atau umur. Age is a person age from birth to birthday. Jadi umur adalah usia seseorang dari lahir sampai dengan ulang tahun. Nah, dalam asking and giving untuk age kita bisa menggunakan how old are you? Berapa umurmu? I'm 17 years old. How about Wijayanti? How old are you? I'm 19 years old. Okay, thank you, Wija. Thank you. How about Ayu Sudiasi? How old are you? I'm 19 years old. Okay, thank you, Ayu Sudiasi. Nah, selanjutnya ada where were you born? Di mana kamu lahir? I was born in Indonesia. Saya lahir di Indonesia. How about Pipin? Pipin, where were you born? I was born in Negara. Okay, thank you, Pipin. Okay, that is all for me. For the next, I return to the moderator. Thank you, Luffy, for the good explanation. The next material will be explained by third presenter. Cinta, are you ready? Yes, I'm ready. Time is yours. Thank you, moderator, for the time that you are give for me. Hello, guys. How are you today? Good. Yes, I'm fine. How about you? I'm great too. Do you still excited for this presentation? Yes, why not? Of course, yes. Yes, I'm Okay. The excited. moderator is so beautiful. Okay, guys, before I explain the next material, I will show you a video about asking and giving personal information. So please listen carefully. Please listen carefully. Because when the end of this video, I want you to tell me the conclusion atau kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut. Oke, sedikit informasi jika videonya nanti macet di pertengahan, mohon untuk tidak dihiraukan, hanya dengarkan sound of the video because this video is full of English and without subtitle.
You're insecure, don't know what for. Too many photos on your wall. You share your number, name and address, adding people that you've never met. Everyone else in the world can see you. Everyone else knows your details. Do you know what you're sharing and who can see? Are your friends sharing your information secretly? Don't share your number or tell them where you live. You don't know. Who'd you share your details with? Show what you're reading, tell someone else. Tell a parent, a teacher, they're there to help. Unless you know and don't reveal things about yourself, you don't know. Who'd you share your details with? Who'd you share your details with? Listen to us. Don't believe all that you read. It could be spammers trying to hack your news feed. Friends mad online are just strangers. Don't give your info, I'll think of the dangers. If you post something personal, you should hide it. All the smart kids keep their profiles private. Do you know what you're sharing and who can see? Are your friends sharing your information secretly? Don't share your number or tell them where you live, you don't know. Who'd you share your details with? Show what you're reading, tell someone else. Tell a parent, a teacher, they're there to help. Unless you know and don't reveal things about yourself, you don't know. Who'd you share your details with? Keep it private. Who'd you share your details with? Okay, that's all about video with detail. Who do you share your detail with? Okay, how about you guys? What can you conclude after you watch that video? Or you feel confused because there is no subtitle? Okay, there is Pundari and Nitya. Okay, Pundari first. Thank you so much, Cinta, for the time. Jadi, the conclusion that I get from that video was we had to not so gimana ya? Jadi kita tuh sebaiknya tidak terlalu mengumbar apa yang menjadi privasi kita. Seperti dari penjelasan penyaji pertama tadi dari Olivia, bahwa ada hal yang perlu kita privasikan. Sama seperti sekarang ini kan banyak kejadian pinjol-pinjol karena kita terlalu mengumbar apa yang menjadi identitas pribadi kita. Terkecuali kalau memang itu dibutuhkan misalnya dalam suatu instansi, memang kita berkepentingan untuk hal tersebut, baru kita bisa memberikan identitas kita secara lengkap seperti itu. Terima kasih, Cinta. Okay, thank you, Pipin, for your great explanation. Next, we have Nitya. Baik, sebenarnya kurang lebih sama juga kayak Pipin. Jadi yang dapat saya simpulkan dari video itu adalah kita nggak boleh juga ngumbar privasi mengenai nomor telepon, alamat kita, di mana kita tinggal, dan foto kita ke dalam sosial media. Karena kan kita tahu banyak orang-orang asing yang dengan gampangnya nge-stalk media sosial kita, misalnya foto. Foto zaman sekarang kan makin maju, bisa jadi foto kita disalahgunakan untuk hal yang tidak-tidak. Lalu nomor telepon, bisa aja kita kena penipuan yang kayak, Bapak pinjam uang, kan ada penipuan kayak gitu. Terus ada mencantumkan alamat, bisa aja mungkin tiba-tiba bom dikirim ke rumah, kan nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik tidak mencantumkan hal-hal privasi seperti itu di sosial media. Terima kasih. Thank you, Nitya, for your good explanation. And the last one, we have Ardi. Okay, Cinta, thanks for the time given to me. So, what can we conclude after watching this video? Jadi, apa yang dapat kita simpulkan setelah menonton video? Jadi, menurut saya hampir sama, karena
Nitya dan Undari, juga pendapat saya sama seperti mereka. Seperti kita tuh tidak boleh mengumbar-umbar personal information kita. Seperti tadi yang ada di video itu ada, saya lihat emailnya, kemudian phone number-nya, itu karena sangat berbahaya juga. Seperti berdaya, karena apa? Seperti yang sudah dikatakan Pipin, nanti sedang marak-maraknya namanya pinjol atau pinjaman online itu. Seperti rekan saya, ada salah satu di desa, karena dia terlalu mengumbar nomor HP-nya di Facebook, kemudian emailnya. Nah, jadi emailnya dia itu dipakai untuk orang yang tidak bertanggung jawab untuk meminjam di pinjol itu sendiri. Itu mungkin dari Nitya juga, seperti foto-foto itu jangan terlalu sering kita upload di media sosial, karena takutnya di Bali kan rentan yang namanya dukun itu ya. Jadi takutnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Untuk waktunya saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Ardi for your great explanation. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Pipin, Nitya, dan Ardi. We must be selective. Kita harus memilih apa yang seharusnya kita bagikan dan apa yang seharusnya tidak boleh kita bagikan terkait personal information, especially on media sosial. Because your personal information is so important. So please keep them to make yourself a safety. Okay, after watch that video, we continue to the next material. About contact information. Contact information is the information that required to contact someone, such as an address or telephone number. Kontak informasi adalah informasi yang dibutuhkan untuk menghubungi seseorang seperti alamat dan nomor telepon. Umumnya, orang yang melakukan hubungan pekerjaan atau rekan bisnis akan membutuhkan contact information dalam sebuah percakapan. Asking and giving about contact information, yang pertama itu, where are you from? Dari mana asalmu? I'm from Canada. Saya berasal dari Kanada. Kemudian, jika ingin bertanya lebih spesifik lagi, kita bisa menggunakan in Bali, what is your address? I live at Bisma Street number 7, Singaraja City. Saya tinggal di Jalan Bisma nomor 7, Kota Singaraja. Kemudian, who do you live with? I live with my older sister. Saya tinggal bersama saudara perempuan saya atau kakak perempuan saya. Kemudian, do you live in a house or an apartment? I live in apartment. Apakah kamu tinggal di sebuah rumah atau rumah susun? Saya tinggal di sebuah apartemen atau rumah susun. Kemudian, what is your phone number? Atau what is your mobile phone number? Apa nomor teleponmu? Kemudian akan dijawab dengan nomor telepon si lawan bicara, misalnya 085-739-602-969. And then, can I know your email address? Seperti yang sudah saya katakan tadi, biasanya kontak informasi ini diperlukan ketika mereka menjalin hubungan bisnis. Nah, untuk menanyakan email agar terlihat lebih sopan, terdengar lebih sopan, kita bisa menggunakan can I know your email? Apakah saya bisa mengetahui alamat surel Anda? Sure. My email address is patricia34@gmail.com. Okay, that's all about contact information. We continue to the next material, free time activities. Free time is the time when you are not working, when you can choose what you want to do to relaxing your brain and body. Sometimes people call free time activity as hobby, because doing our hobby can make we happy and enjoy the moment. Am I right? Yes, of course. Okay, the example of asking and giving about free time activity. Yang pertama itu, what is your hobby? Apakah
hal kegemaran Anda. My hobby is painting. Saya suka melukis. Kemudian, oke, selain what is your hobby, kita juga bisa bertanya dengan do you have any hobbies? Kita menggunakan any ketika kita menggunakan kata hobbies. Karena hobbies itu lebih dari satu dan bisa dihitung, maka menggunakan any. Kemudian, bila bertanya menggunakan do you have any hobbies, maka biasanya jawabannya lebih dari satu. And then, what do you do in your free time? Apa yang kamu lakukan di waktu luang? Kemudian akan dijawab, in my free time, I also like to cook, listen to music, and dance. How about you, Dia? What do you do in your free time? In my free time, I also like to sleep. Okay, Dia, thank you for your sharing. Okay, the next question, apabila lawan bicara itu suka dengan suka mendengarkan musik, kita bisa bertanya, what type of music do you like? Kemudian akan dijawab, I love pop music so much. And then, kita juga bisa bertanya lebih spesifik dengan pertanyaan, do you have a favorite singer or group? Kemudian akan dijawab, yes I do. My favorite singer is Fiersa Besari with song Celengan Rindu. How about you, Nitsa? Do you have a favorite singer or group? Yes, I have. I like my favorite Indonesia singer is Werdy Bornean. Okay, Nisa, thank you for your sharing. And then selain musik ada juga movie, karena biasanya orang menonton movie ketika mereka memiliki waktu luang. Do you like watching movie? Yes, I do. What is your favorite movie? My favorite movie is Titanic. Jadi film kesukaan dia adalah Titanic. Oke, itu tadi mengenai free time activities atau hobi, kemudian kita beranjak ke habits. Habits is a routine of behavior that is repeated regularly and tends to occur. There are two types of habits, the good and the bad. Habits ini adalah kebiasaan yang biasanya berulang. Habits dibagi menjadi dua jenis, yaitu bad and good habits, kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Normally, good habits can make your life better and keep healthy. The example of good habits is exercise, reading a book, writing some story, and etc. But in other hand, bad habit usually makes you empty, sick, and feel lazy to doing something good. The example of bad habit is just playing a game, just watching movie, just playing your mobile phone, smoking, and etc. The example of question and answer of habit. The first one, jika kalian ingin bertanya tentang bad habit, do you have any bad habits? Yes, one of my bad habits is watching YouTube for hours just to enjoy various programs that are not so important to myself. Ya, saya memiliki, salah satu di antaranya adalah menonton YouTube selama berjam-jam hanya untuk menikmati beragam program yang sebetulnya tidak terlalu penting untuk diri saya sendiri. Kemudian jika ingin bertanya tentang good habits, bisa menggunakan do you have any good habits? Yes, one of my good habits is reading a storybook before sleeping at night. Okay, I wanna ask Dayu. Dayu, do you have any good habits? I don't know. Okay, if Dayu don't know about herself, okay, I wanna ask Army. Army, do you have any good habits? Of course, I do.
One of my bad habit is I always feel lazy and sleepy, selalu ngantuk kayak gitu. Okay, you tell me about your bad habits, Army. Okay, but thank you for your effort. Okay, we move to the next slide. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa salah satu contoh dari bad habits adalah smoke, merokok. Do you smoke? Yes, I do. Jika iya, or no, I do not. Jika tidak. How about you, Deva? Do you smoke? No, I do not smoke. Okay, that's a good choice ya untuk tidak merokok dalam hidup Anda. How about you, Ardi? Do you smoke? No, I do not. Okay, that's a good choice. Oke, if your lawan bicara itu merokok, kita bisa bertanya dengan how many cigarettes do you smoke in a day? Berapa batang rokok yang kamu hisap dalam sehari? I smoke 3 cigarettes in a day. Saya menghisap 3 batang rokok dalam satu hari. Okay, the last material is about other personal information. Other personal information is something personal belongs to other. Generally, people who are close with each other will ask the things that related to personal information to make a closer relationship. Other personal information adalah sesuatu yang bersifat pribadi milik orang lain. Umumnya, orang yang dekat satu sama lain akan menanyakan hal yang berkaitan dengan informasi pribadi untuk membuat hubungan lebih dekat. The example of asking and giving about other personal information, is there any food that you don't like? Apakah ada makanan yang tidak kamu sukai? Yes, I don't like bitter melon. What is bitter melon? Do you still remember? Pare. Oh, pare. Okay, that's right. What is your favorite color, misalnya? Apakah warna kesukaanmu? My favorite color is yellow. Warna kesukaan saya kuning. Why do you want to learn English? I want to learn English because I want to study abroad. And then, what language do you speak? I speak both Indonesia and English. Next, do you have any pets? Yes, I do, jika iya, or no, I do not, jika tidak. What pets do you have? Misalnya, I have a cat and a turtle. What is turtle? Kura-kura. 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 And then, jika bertanya tentang olahraga, bisa dengan which sport do you like? Olahraga apa yang kamu sukai? The sport I like is badminton. Olahraga yang saya sukai adalah bulu tangkis. Kemudian, do you have a favorite team? Yes, I do. My favorite team is Manchester United. Misalnya, jika teman kalian like football. Kemudian, what is something you do well? Ini berkaitan dengan bakat yang dimiliki oleh lawan bicara. Apa sesuatu yang kamu lakukan dengan baik? I'm good at singing. Saya bisa bernyanyi. Suara saya bagus ketika bernyanyi. What is something you don't do well? Gitu misalnya. Apa sesuatu yang tidak kamu lakukan dengan baik? Misalnya, I'm bad at swimming. Kemudian, describe yourself using only 2 words. Kita juga bisa meminta teman kita untuk mendeskripsikan dirinya dengan 2 kata. Penny, please describe yourself using 2 words. Alright, Cinta. I'm an overthinker person, and I'm a person that always try to do the best
Okay, Penny, thank you for sharing. And Penny, please be yourself. Don't be overthinker person. Okay, the next, what makes you happy? Apa yang membuat Anda senang? I'm happy when it's rain in the morning, gitu misalnya. Yang membuat saya senang adalah ketika turun hujan di pagi hari. The last question, are you good cook, singer, or driver? Apakah kamu seorang pemasak yang baik, seorang penyanyi, atau seorang pengemudi yang baik? Yes, I am jika iya, or no, I am not jika tidak. Okay, guys, that's all about material that I can tell you. But before I turn back this time for the moderator, I wanna invite you to answer the question of teka-teki silang about asking and giving personal information. Okay, wait a moment. Apa bisa terlihat teka-tekinya? Oke. Di sini ada 7 pertanyaan, jadi saya mau satu rekan mahasiswa menjawab satu pertanyaan dengan mengeja jawaban tersebut dalam bahasa Inggris, dalam alfabet bahasa Inggris. Oke, bagi teman-teman yang ingin mencoba, kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Okay, just Ardi and Nitya. How about the other students? Bebas ya Cinta, mau pilih yang mana? Atau dari yang pertama? Ya, bebas. Oh. Arya. Mungkin Oke, ayo saya mau jawab bentar langsung yang dulu ya. Kenapa? Slowly, Ardi, slowly. Oh. I will call the name Ayu Widiantari first. I will give the chance for Ayu Widiantari. Thank you for the time given to me. Jadi perkenalkan nama saya Agus Ayu Putriantari dengan NIM 2211031110. Jadi di sini saya akan menjawab satu menurun, yaitu teacher, pilot, singer. Jadi jawabannya itu work and occupation. Occupation. Okay, can you spell the word Ayu? O C I U P I E T I O N. Okay, thank you, Ayu Widiantari. Okay. How about the other student? Do you have another idea for the first question? No. Okay, the next one, Nitya. Bebas kan Cinta? Ya. Yang clause number 3, 28 years old. Jawabannya A. AGE. Okay, thank you, Nitya. And then I want to call Indra Swandewi. Indra. Yang 4 mendatar.
Okay. Bisma Street number 7 is a address. Oh, number 5. Yeah. Yeah. Address. Okay, can you spell the word, Indra? Yeah. A D D R E S S. Okay, thank you Indra for your effort. And then we have, okay, yang belum dulu ya. Dwi Arilaba. Halo, apakah saya terdengar? Ya, terdengar. Nomor of course number 6 itu Heidi. Okay, can you spell the word? H-A-D-E-T. Okay, thank you Dwi Arilaba. And then we have Wijayanti. 6 menurun. Yaitu hobi. Hobi, can you spell the word? Ada H O B B N Y. Okay, thank you Wijayanti. Okay, I wanna give the chance for Ardi. Dia pertama kali. Jadi yang saya menjawab nomor 2, down, menurun. Okay. Oke, jawabannya name. Can you spell? Okay. N A M I E. A. Okay, thank you Ardi. Okay, the last one we have Nisa Berliani. Ya. Okay, Nisa. Nomor 4 ya? Yes. Oke. Nomor 4 mendatar itu surname. Can you spell the word? S U R N A M E. Okay, thank you, Nisa. Okay, all done. Thank you guys for your great attention. Oke, jika tadi ada teka-teki silang about asking and giving personal information, the last games that we have is let's make conversation. Oke, saya akan meminta atau mungkin siapa yang mau bersedia, cewek cowok, untuk make conversation about asking and giving personal information. Oke, untuk yang cewek, Army mungkin dan Deva. Deva, can you hear my voice? Yeah. Okay, Deva, can you practice this conversation as Joy and Army as Patricia? Okay, are you ready, guys? Okay, time's yours. Hello, Deva. Can you start this conversation?
Yeah. Okay. What's your name? My name is Patricia, and you? I am Joy. How do you spell your name? Patraicia. Where are you from, Patricia? I am from Jakarta. How about you? I am from Bali. What is your address? My address is Battalion Street number 7. Can I know your hobby? I love singing so much. And you, what do you do in your free time? Sometimes I am go to surfing in my free time. Wow, it's so interesting. Okay, thank you, Army and Deva, for your great practice. Okay, guys, that's all about material and game that I can tell you as the third presenter. Now I will give the time for the moderator. Thank you. Thank you, Cinta, for the good explanation. Okay, everyone, that's all about our material. Now we can open for a Q&A session. So guys, if you want to ask about the material, we invite you to use the raise hand feature. Rekan-rekan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, kami harapkan menggunakan fitur raise hand. Oke. Okay, the first question for Putri. Putri, time is yours. Thank you for the time. Perkenalkan, nama saya Nika Dekpasa Putri Pertiwi dengan NIM 2211031121. Jika nantinya kalian menjadi guru, apa yang akan kalian lakukan ketika ada anak yang tidak mengerti tentang asking and giving personal information? Thank you. Thank you, Putri. The second question for Wijayanti. Widiantari. Widiantari, time is yours. Thank you for the time given to me. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama saya Putri Widiantari dengan NIM 2211031110. Jadi di sini saya ingin bertanya. Jadi pertanyaannya yaitu mengapa media sosial termasuk salah satu hal yang tidak boleh diinformasikan saat berkenalan dengan orang baru. Mengingat di zaman sekarang banyak orang saat berkenalan dengan orang baru pasti dia menanyakan sosial media atau media sosial. Contohnya saja yaitu saling follow-followan IG. Terima kasih. Thank you, Widiantari. And the last question for Dia. Dia, time is yours. Okay, thank you. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Dia Somya Pasini dengan NIM 2211031100. Izin bertanya, saya mendengar kata orang-orang bahwa grammar itu katanya tidak terlalu penting untuk digunakan saat berbicara atau mengobrol dengan seseorang. Nah, jadi di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, apakah grammar dalam asking and giving personal information itu penting
Jika penting atau tidak, coba jelaskan pengaruh apa yang didapatkan dari penggunaan grammar tersebut. Thank you. Okay, thank you, Dia. Okay, everyone. Because we have accommodate all three questions, we ask for 3 minutes to discuss the answer to this question. Okay, guys. We already have 3 answers. And the first question from Putri will be answered by Luffy. Luffy, time is yours. Oke, thank you. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Apa yang akan kita lakukan jika ada anak yang tidak mengerti tentang asking and giving personal information. Nah, dan agar para siswa tidak merasa takut jika ingin bertanya atau ada hal-hal yang mereka belum pahami. Seperti yang kita ketahui, suasana belajar itu perlu dibangkitkan agar para peserta didik nantinya tidak merasa takut, canggung, bahkan malu untuk bertanya jika ada hal-hal yang mereka belum pahami. Sekian dari saya. Mungkin ada teman-teman ada yang ingin menambahkan? Kepada Dia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Dia Somya Prastini dengan NIM 2211031100. Izin untuk menambahkan jawaban mengenai pertanyaan, jika nanti kalian menjadi guru, apa yang akan kalian lakukan ketika ada anak yang tidak mengerti tentang asking and giving personal information? Nah, jika saya nanti menjadi guru dan dihadapkan dengan situasi tersebut, maka saya akan melakukan yang pertama itu adalah bertanya kepada siswa yang bersangkutan mengenai di mana letak ketidakpemahamannya atau materi apa yang belum ia pahami. Lalu yang kedua adalah saya akan menjelaskan kembali materi yang belum atau tidak dipahami oleh siswa tersebut.
Lalu langkah yang ketiga adalah saya akan membentuk bimbingan kelompok atau bimbingan teman sebaya yang terdiri dari siswa yang sudah paham dan siswa yang belum paham akan materi asking and giving personal information. Nah, membentuk bimbingan kelompok ini ditujukan untuk menambah pemahaman siswa terhadap materi yang belum dimengerti. Karena dalam bimbingan kelompok ini akan terjalin keakraban antar siswa yang mana hal ini akan membantu siswa untuk tidak malu menanyakan hal yang belum ia mengerti. Dengan begitu, jika ada siswa yang malu untuk bertanya pada guru, maka ia dapat menanyakan pada teman sekelompoknya. Lalu yang keempat adalah saya akan memberikan remedial dan pengayaan. Nah, memberikan remedial ditujukan untuk memberikan kesempatan pada siswa dalam memperbaiki nilai yang tidak memenuhi syarat ketuntasan minimal. Dan pengayaan diberikan dengan tujuan mengoptimalkan pengetahuan siswa terhadap pemahaman materi yang sedang atau telah dipelajari siswa tersebut. Lalu langkah yang terakhir adalah saya akan memberikan motivasi belajar, misalkan dengan meningkatkan semangat kompetensi antar siswa, membuat siswa aktif, memberikan nasihat, memberikan pujian, atau memberikan reward, dan lain-lainnya. Sekian penambahan jawaban dari saya. Itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, thank you Dia. Untuk selanjutnya, Keisha dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikita Keisha Harmani Teswari dengan NIM akhir 1094. Di sini saya izin menambahkan jawaban dari kelompok penyaji mengenai pertanyaan dari Putri, yaitu jika nantinya kalian menjadi guru, apa yang akan kalian lakukan ketika ada anak yang tidak mengerti tentang asking and giving personal information. Jadi, ada beberapa cara yang nantinya bisa dilakukan oleh guru agar siswa mengerti mengenai asking and giving personal information. Yang pertama yaitu mempertimbangkan tingkat pemahaman anak. Guru perlu mempertimbangkan usia, perkembangan dan latar belakang anak dalam memahami konsep asking and giving personal information. Jika anak-anak masih terlalu muda atau memiliki keterbatasan perkembangan tertentu, guru mungkin perlu menyederhanakan materi atau menggunakan pendekatan yang lebih konkret. Nah, yang kedua yaitu berikan contoh yang jelas. Guru dapat memberikan contoh-contoh konkret tentang pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan informasi pribadi. Misalnya, guru dapat memulai dengan pertanyaan sederhana seperti siapa nama kamu, dan memberikan contoh jawaban yang tepat seperti nama saya adalah Keisha misalnya. Yang ketiga yaitu menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Nah, kembali lagi ke metode pembelajaran yang sudah kita bicarakan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Jadi, setiap anak pasti memiliki cara untuk belajar yang berbeda. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti cerita, bermain peran, gambar, atau audiovisual untuk membantu anak memahami konsep tersebut. Nah, yang terakhir yaitu memberikan waktu dan kesempatan bagi siswa untuk berlatih. Penting bagi guru untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada anak-anak untuk berlatih, meminta dan memberikan informasi pribadi. Guru dapat mengatur situasi simulasi di kelas atau memberikan tugas praktik yang melibatkan interaksi sosial, yang melibatkan pertanyaan dan jawaban mengenai informasi pribadi tersebut. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Luffy. Oke, terima kasih Keisha atas penambahannya. Selanjutnya Malika dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Malika Reswandi dengan NIM 2211031098. Izin untuk menambahkan jawaban dari kelompok penyaji dan teman-teman. Nah, seperti yang telah dikatakan Keisha tadi, guru bisa menerapkan metode pembelajaran. Nah, salah satu metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru itu seperti metode pembelajaran dengan cara bermain. Nah, adapun permainan yang berjudul
toilet paper game. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode ini. Yang pertama itu guru dapat menyiapkan gulungan-gulungan tisu toilet. Lalu kedua, guru memberikan tisu-tisu tersebut kepada setiap siswa. Lalu yang ketiga, guru menanyakan sebuah pertanyaan terkait informasi pribadi siswa. Nah, apabila siswa dapat menjawab pertanyaan guru, siswa menyobek ujung tisu. Lalu yang keempat, guru menanyakan kembali sebuah pertanyaan informasi pribadi. Nah, siswa yang dapat menjawab akan menyobek lagi tisu yang dia bawa. Begitupun kelima, siswa dapat mengambil alih tugas guru sebagai penanya tentang informasi pribadi. Sementara itu, siswa lain dapat menjawabnya. Apabila siswa dapat menjawabnya dengan benar, siswa dapat menyobek tisu itu. Nah, dengan menggunakan metode permainan ini, tentu siswa akan antusias dalam mempelajari asking and giving personal information. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Malika atas penambahannya. Selanjutnya, Desa dipersilakan. Baik, terima kasih Luffy atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desa Madia Fadjani dengan NIM akhir 1005. Jadi izin sedikit menambahkan, saya setuju dengan jawaban dari rekan penyaji dan juga teman-teman, tapi saya ingin menambahkan, jika sebagai seorang guru, jika ada seorang anak atau beberapa anak yang tidak mengerti mengenai materi asking and giving personal information, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu menjelaskan pentingnya asking and giving information, asking and giving personal information. Nah, jadi kita bisa memulai dengan menjelaskan mengapa hal itu penting bagi kita untuk bisa bertanya dan memberikan informasi pribadi. Nah, jelaskan juga bahwa ini adalah cara bagi kita untuk saling mengenal dan berkomunikasi dengan orang lain atau orang baru, seperti itu. Nah, langkah yang kedua, kita juga bisa melakukan kembali ke metode pembelajaran, role play atau latihan. Nah, kita bisa memberikan latihan kepada anak-anak untuk mempraktikkan kemampuan mereka dalam materi asking and giving personal information. Nah, kita bisa memberikan mereka peran kepada anak-anak dan meminta untuk berlatih bertanya dan memberikan informasi pribadi dalam situasi yang berbeda. Nah, adapun langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan sumber belajar yang tepat. Kita bisa menggunakan buku-buku, kemudian bisa menggunakan kartu atau flashcard atau bahan ajar yang sesuai untuk membantu anak dalam memahami dan juga mempraktikkan materi asking and giving personal information. Jadi sekian tambahan dari saya kembalikan ke Luffy. Oke, terima kasih Desa atas penambahannya. Oke, the last one, Dayu. Dipersilakan, Dayu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Ayuli Cahya Pratiwi dengan NIM akhir 1118. Izin menambahkan sedikit, jadi jika nantinya ada siswa yang tidak mengerti tentang asking and giving personal information, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan untuk membantu siswa tersebut memahami asking and giving personal information. Seperti yang pertama, kita bisa mengajak siswa untuk bermain peran dan latihan berpasangan. Nah, dengan kita melibatkan siswa bermain peran atau latihan berpasangan, mohon maaf, maka secara tidak langsung siswa telah mempraktekkan asking and giving personal information yang lewat interaksi yang dilakukan dengan teman-temannya. Kita juga bisa memberikan skenario atau dialognya, dan mereka nantinya yang akan berperan sebagai penanya dan pemberi informasi.
Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan media visual atau audio. Kita juga bisa menggunakan media visual untuk memudahkan siswa memahami materi asking and giving personal information seperti gambar, diagram, atau video pendek untuk membantu visualisasi dan pemahaman konsep. Atau kita juga bisa memberikan contoh dan latihan lewat rekaman suara atau audio. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dayu atas penambahannya. Untuk Putri, apakah jawaban dari saya dan teman-teman dapat diterima? Dapat diterima. Thank you. You're welcome. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Luffy dan seluruh teman-teman yang sudah menambahkan serta bertanya. For the second question from Wijayanti will be answered by Cinta. Cinta, time is yours. I'm sorry, Olivia, but before that, thank you for your time. I'm sorry, not Wijayanti, but Ayu Wijayanti. Okay, sorry. Okay, the question from Ayu Wijayanti, mengapa media sosial termasuk salah satu hal yang tidak boleh diinformasikan saat berkenalan dengan orang baru? Nah, seperti apa yang dikatakan pada video yang telah ditayangkan tadi, bahwasanya segala bentuk yang kita posting dalam media sosial hendaknya kita batasi. Jangan sampai segala hal tentang diri kita share untuk menjadi makanan publik. Sama halnya dengan media sosial. Ada banyak stranger di luar sana yang berbahaya. Terlebih lagi banyak kasus-kasus hacker, media sosial, dan lainnya yang berhasil membobol keamanan akun sosial media kita. Dan juga salah satu hal yang tidak etis juga bukan jika kita bertemu dengan orang baru, kemudian kita langsung meminta username IG misalnya, atau ID Line, atau nomor WA gitu. Misalnya ada orang lewat, nama IG-nya dong, gitu misalnya. Jadi terdengar kurang etis. Nah, kemudian itu akan membuat kita tidak nyaman, begitupun dengan orang lain yang menerima perlakuan seperti itu. Contoh nyatanya adalah saya dan Olivia, sewaktu kita masih menjalani masa PKKMB fakultas dan jurusan. Jadi saya ketemu dengan Olivia itu waktu di auditorium Niksa, waktu kelompok Indus. Jadi dia di depan saya, kemudian saya kenalan, namanya Olivia, saya tanya dia dari mana, dari Medan. Dia bilang, dari Medan, saya jawab, wah jauh sekali. Sebatas itu saja percakapan kita. Saya tidak ada niatan untuk bertanya, Liv, nama IG-nya dong, gitu. Saya nggak ada niatan untuk bertanya seperti itu. Karena apa? Karena lambat laun, sejalannya dengan proses, pasti saya akan mengetahui hal tersebut. Contohnya ketika sudah mulai perkuliahan, sampai akhir PKKMB pun saya belum tahu akun media sosial teman-teman yang lainnya gitu. Kemudian saat perkuliahan sudah berlangsung, di tengah perkuliahan secara tidak sengaja akhirnya ada interaksi yang mempertanyakan terkait akun media sosial. Begitulah bagaimana kita mengetahui terkait akun media sosial orang lain. Kemudian mengingat di zaman sekarang banyak orang saat berkenalan dengan orang baru pasti menanyakan media sosial. Contohnya saja saling follow-followan IG seperti itu. Nah, memang betul lumrahnya di Indonesia atau di lingkungan sekitar kita hal tersebut terjadi. Namun, come on guys, please stop this bad habits, itu termasuk bad habits. Ayo kita batasi privasi dengan tidak segampang itu memberitahu media sosial milik kita sendiri. Karena ada porsi di mana kita harus bijak dalam menentukan batasan ketika berkenalan dengan a stranger atau orang baru. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada rekan-rekan yang memiliki opini yang berbeda? Kami persilakan. Oke, itu ya.
Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nitya. Jadi mengenai pertanyaannya dari Ayudiantari, menurut saya pribadi ya, in my opinion, menurut saya media sosial itu bukanlah sesuatu yang tidak boleh diinformasikan. Menurut saya sih fine-fine aja kalau kita ngasih tahu media sosial ke orang lain. Hanya saja kita sebagai penggunanya yang harus berhati-hati dalam memposting sesuatu ke sosial media. Karena kalau pengalaman saya dulu kan saya pernah main aplikasi, bukan aplikasi dating, tapi saya main aplikasi yang bertemu dengan orang luar, stranger, maksudnya di luar Indonesia lah, orang bule gitu. Tapi di situ kita malah untuk mengakrabkan diri itu kita nanya sosial media. Enggak langsung sih, palingan sehari 2 hari, oh dia nanya, do you use Snapchat, do you have Instagram? Jadi dia tanya kayak gitu buat mengakrabkan diri sama kita. Jadi ya menurut saya itu bukanlah suatu hal yang nggak harus dikasih tahu, cuman kita sebagai penggunanya aja yang harus hati-hati dalam memposting. Memang mereka orang asing, cuman kan teman kita sendiri pun yang terkadang follow-followan sama kita di sosial media juga bisa aja berbuat tindak kejahatan, nggak cuma orang lain. Jadi sekian pendapat dari saya, terima kasih. Okay, thank you Nitya for your good opinion. And then we have Pundari Pipin, saya persilahkan. Terima kasih rekan penyaji. Terdengar suara saya? Terdengar Pipin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mohon izin menambahkan sedikit. Sebenarnya tadi saya agak ragu ikut menjawab karena ini berkaitan sekali dengan kehidupan masa lalu saya. Jadi sebenarnya saya gini-gini dulu pernah punya pacar kok teman-teman. Dulu. Nah, jadi pada saat itu ternyata adalah hal yang biasa bagi kebanyakan orang kalau pacarnya itu cek HP, cek chat WhatsApp, terus pegang-pegang saling tuker-tukeran akun media sosial gitu. Jadi akunnya dia tuh kita yang megang kayak gitu. Ya, mungkin bagi sebagian orang itu biasa ya. Tapi bagi saya pribadi itu bukan hal yang biasa gitu loh. Jadi pada saat itu ketika dia tiba di HP saya itu memang tidak ada kata sandi. Memang nggak ada kata sandi karena saya merasa nggak perlu aja gitu loh. Nah, ternyata dia ini cowoknya nih diam-diam dia ngambil HP terus dia ngecek WhatsApp gitu. Saya agak risih dengan hal itu. Sampai dia itu juga pengen megang akun media sosial, akun IG saya gitu. Buat saya itu bukan hal yang lumrah untuk saya karena itu berkaitan sekali dengan email saya. Jadi email itu benar-benar sebuah kunci dari sebuah HP. Jadi harus berhati-hati juga ketika saya tidak bilang kalau teman-teman di sini pasti ada yang punya pacar juga banyak gitu kan. Terus mungkin teman-teman juga akunnya sekarang sedang dipegang sama someone special gitu kan dari kalian. Tapi buat saya kalau bisa untuk hal-hal seperti itu adalah privasi kita. Maksudnya bukan berarti saya bilang kalau teman-teman akan putus ya, nggak gitu maksudnya. Who knows gitu kan? Who knows? Jadi siapa yang tahu sampai kapan hubungan itu akan berlanjut kayak gitu. Jadi untuk apa kita memberikan sesuatu yang itu berkaitan sekali loh dengan sesuatu yang seperti tadi yang disampaikan oleh rekan penyaji. Kita tidak pernah tahu kan orang itu akan melakukan apa terhadap kita. Jadi bukan berarti saya bilang pacar kalian itu jahat, enggak ya. Tapi ya kembali lagi who knows kayak gitu. Nah, oke, jadi buat saya itu seperti yang dikatakan Nitya tadi juga itu benar. Sempat juga ada beberapa orang yang nanya akun IG, sempat seperti itu ke saya di sewaktu PKKMB, tapi belum saya jawab secara gamblang. Oh ini akunku gitu, enggak seperti itu. Ada akun IG ada, saya bilang kayak gitu aja. Bukan saya nggak sebut ini nama akun saya gitu, enggak. Ada akun IG ada, saya bilangnya begitu aja gitu. Sekian dari saya, terima kasih.
Okay, Bipin, thank you for your sharing experience and opinion. And then we have Ardi. Okay, Cinta, thanks for the time given to me. My name is Putu Ardi Surutjan Putra. Name saya 21103 1102. Jadi izin sedikit menambahkan karena yang sudah dijelaskan oleh Pipin, kemudian Nitya dan juga Cinta itu sudah sangat lengkap sekali. Jadi menurut saya pribadi mengenai pertanyaan dari Lucy Ayu Widiantari, kenapa sih media sosial itu menjadi hal yang nggak perlu kita umbar seperti itu. Nah, untuk menurut saya sendiri, saya lebih setuju ke pendapatnya si Nitya. Karena apa? Karena di dalam media sosial itu bagaimana kita bisa bijak untuk menggunakannya. Dengan kata lain, di dalam media sosial kita tidak perlu yang namanya mengumbar-umbar hal yang termasuk ke dalam personal information yang do not introducing self. Jadi yang tidak bisa kita umbar, istilahnya seperti modelnya di dalam media sosial kita tidak boleh mencantumkan yang namanya kode OTP, kemudian nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor atau KTP ataupun SIM, tiket pesawat, kereta, api atau bus, kemudian foto tanda tangan, PIN password apapun itu tidak boleh, kemudian nomor kartu kredit dan kode CVV atau 3 angka di belakang kartu debit. Nah, karena yang saya bacakan tadi itu adalah hal-hal yang paling personal di dalam diri kita, di mana ketika kita contohnya kita mencantumkan nama ibu kandung kita. Nah, nama ibu kandung ini dibutuhkan untuk membuat rekening bank ataupun nomor ponsel. Dan dengan menyebar nama ibu kandung itu bisa mempermudah yang namanya penjahat dunia maya untuk mengambil nomor ponsel ataupun meretas rekening bank. Sehingga tidak dapat kita pungkiri mungkin akan terjadi pembobolan di tabungan di bank. Gitu. Kemudian hal lain itu bisa seperti CVV itu digunakan untuk transaksi online ketika kita mencantumkannya di media sosial dan kita umbar media sosial kita, maka di kode CVV itu bisa digunakan untuk mempermudah pelaku kejahatan dunia maya untuk bertransaksi menggunakan kartu debit milik rekan-rekan. Nah, jadi sah-sah saja sebenarnya ketika kita berkenalan, kemudian ada IG nggak, ada Facebook nggak, ada nomor WhatsApp nggak boleh sebenarnya, tapi bagaimana kita menggunakan media-media sosial itu sehingga informasi-informasi pribadi kita tidak tersebar luas. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain dan waktu saya kembalikan ke penyaji materi. Terima kasih. Okay, thank you so much, Ardi, for your great explanation. Okay, we still have 3 students. Okay, Dayu Cahya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi langsung saja, menurut saya itu ada beberapa alasan mengapa media sosial itu sering dihindari atau dianggap tidak boleh diinformasikan saat berkenalan dengan orang baru. Yang pertama itu, kenapa? Karena dapat menyangkut keselamatan diri. Berbagi informasi media sosial dengan orang yang baru kita kenal dapat meningkatkan resiko keamanan. Orang yang tidak kita kenal, yang mungkin saja memiliki niat buruk itu dapat melancarkan aksinya dengan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait informasi pribadi kita, atau bahkan bisa mereka mengirim pesan yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan mengancam privasi dan keamanan pribadi. Lalu yang kedua itu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Mengapa? Karena bagi kebanyakan orang, sosial media itu kan dijadikan sebagai ajang pencitraan ya. Jadi di media sosial seringkali menampilkan gambaran kehidupan seseorang yang jauh dari kehidupan nyatanya. Nah, dengan kita memberikan media sosial kita kepada orang yang baru saja kita kenal, ada kemungkinan
menciptakan persepsi atau ekspektasi yang mungkin tidak sesuai dengan realita. Sekian, terima kasih. Okay, thank you, Dayu Cahya, for your good explanation. Okay, the last one we have Desa Made Evon. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, mengapa media sosial itu menjadi salah satu hal yang tidak boleh diinformasikan saat berkenalan dengan orang baru. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh, tapi tidak disarankan untuk diinformasikan saat berkenalan dengan orang baru. Karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, alasan keamanan pribadi. Jadi kan di media sosial itu ada informasi pribadi kita seperti nama lengkap, foto, tempat tinggal, nomor telepon, dan kita sering nge-share kegiatan sehari-hari kita. Jadi dengan memberikan informasi ini kepada orang-orang yang baru kita kenal, ketika kita tidak memberikan dengan baik, maka dapat akan menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi atau bisa dibilang bahaya secara potensial. Kemudian alasan yang kedua itu karena identitas online. Jadi media sosial itu dapat memberikan gambaran tentang kepribadian, minat, dan juga kehidupan seseorang. Jadi ini sangat mengungkapkan identitas online kepada orang yang belum kita kenal dengan baik dapat membuat seseorang itu rentan terhadap penilaian, terhadap pencemaran nama baik, atau dipantau dengan atau pemantauan yang tidak diinginkan. Kemudian alasan terakhir yaitu seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ada batasan privasi. Jadi setiap individu, setiap orang itu pasti memiliki batasan privasi yang berbeda-beda. Jadi beberapa orang mungkin tidak nyaman dengan berbagai informasi pribadi mereka dengan orang yang baru mereka kenal. Nah, jadi meskipun sosial media itu dapat menjadi alat yang kuat untuk berinteraksi dan berbagi informasi dengan orang-orang, namun penting untuk mengetahui dan penting untuk digunakan secara bijaksana dalam memilih untuk menginformasikan informasi pribadi tersebut. Jadi lebih baik kita mengenal orang itu dengan baik dulu dan membangun kepercayaan, kemudian baru kita memberikan informasi seperti media sosial dan lain sebagainya. Baik, sekian penambahan dari saya. Terima kasih. Okay, thank you Desa Evon for your great answer. How about you, Dwi Arilaba? Do you have another idea? Yes. Oke, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya, membagikan media sosial itu tergantung orangnya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya lihat di teman-teman dan juga saya, ada bahkan teman-teman saya itu malah promosi akun dia. Kayak, ayo follow IG gitu. Kayak, karena saya dulu kan merasakan hal itu pas di zaman BBM, mungkin ada yang pas di zaman BBM dan baru-baru munculnya WA, itu kita malah mempromosikan media sosial kita. Tetapi lambat laun, seiring bertambahnya umur, saya jadi paham kalau kita berbagi media sosial itu sebenarnya tidak begitu penting, karena lambat laun juga saya paham di media sosial saya itu hanya perlu ada yang orang-orang yang saya kenal saja. Seperti itu. Okay, thank you so much Arilaba for your great answer. Okay, that's all jawaban yang bisa saya berikan, kemudian jawaban tambahan dari rekan-rekan semua. Saya kembalikan kepada Ayu Widiantari. Apakah jawaban dari saya dan rekan-rekan dapat diterima, Ayu? Dapat diterima, Cinta. Terima kasih. Okay, thank you, Ayu. Okay, I'll turn back the time for the moderator. Terima kasih untuk rekan-rekan serta Cinta dan Widiantari yang telah berpartisipasi hari ini. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga,
akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah grammar dalam asking and giving personal information itu penting? Jika penting atau tidak, coba jelaskan pengaruh apa yang didapatkan dari penggunaan grammar tersebut. Nah, penggunaan grammar pada asking and giving personal information ini sangatlah penting. Dan alangkah baiknya kita mengenal grammar ketika kita ingin berbicara dengan orang lain, terutama pada turis, agar kita tidak mempermalukan diri kita sendiri. Dan jika kita salah grammar, yang malu pastinya diri kita, bukan orang lain. Nah, hal dasar dalam penggunaan grammar ini misalnya pada in, on, at. Nah, in itu artinya mencakup yang lebih luas, seperti country and province. Jadi, for the example, I live in Indonesia, or I live in Singaraja. And the next is on. On artinya lebih spesifik lagi dari in. Nah, on ini kita dapat memberitahukan nama jalan dan kota tempat kita tinggal. For the example is, I live on Bisma Street in Singaraja. And the last one is at. Nah, at ini lebih spesifik lagi dari on. Jadi pada at, kita akan memberitahukan nama jalan dan nomor rumah ataupun kos tempat kita tinggal. Oke, sekian jawaban dari saya. Apakah rekan-rekan ingin menambahkan? Oke. Novanta, saya persilahkan. Baik, Olive, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan sedikit menambahkan pendapat dari penyaji. Pertanyaannya tadi, apakah grammar dalam asking and giving personal information itu penting? Jika penting atau tidak, coba jelaskan pengaruh apa yang didapatkan dari penggunaan grammar tersebut. Menurut saya itu, grammar dalam asking and giving personal information itu sangat penting. Karena penggunaan grammar yang benar dapat memperjelas arti dari apa yang kita sampaikan dan membantu kita untuk berkomunikasi secara efektif dan dengan orang lain. Ketika kita menunjukkan pertanyaan tentang informasi pribadi, kita harus menggunakan kata tanya seperti why, where, when, why, who, atau how. Selain itu juga, kita juga harus menggunakan kata kerja yang tepat dan struktur kalimat yang sesuai agar pertanyaan kita mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. Sama halnya dengan memberikan informasi pribadi. Ketika kita juga harus memperhatikan grammar yang digunakan agar informasi yang kita berikan mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ketika kita berbicara dengan orang asing atau orang yang tidak terbiasa dengan bahasa yang kita gunakan, penggunaan grammar yang tepat sangat membantu dalam menjalin komunikasi yang baik dan efektif. Jika grammar tidak diperhatikan, bisa jadi pesan yang kita sampaikan menjadi tidak jelas dan mengarah pada kesalahpahaman. Dengan menggunakan grammar dengan benar, kita juga menunjukkan bahwa kita menghargai bahasa dan keinginan kita untuk berkomunikasi secara baik dan benar. Grammar dapat mempengaruhi bagaimana kita dipandang oleh orang lain, baik secara personal maupun sosial. Dalam konteks pendidikan, penggunaan grammar yang tepat dalam asking and giving personal information juga memberikan pengaruh yang positif pada kemampuan bahasa siswa. Hal ini karena grammar adalah dasar dari bahasa yang benar dan pemahaman tentang grammar dapat membantu siswa untuk berbicara, menulis, dan berkomunikasi secara efektif. Itulah pendapat dari saya. Terima kasih. Okay, thank you, Novanta, for your good explanation. Okay, guys, we are sorry because the time is almost end. Jadi kami akan membatasi untuk 2 orang penambah lagi. Jadi untuk penambah selanjutnya adalah Indra. Indra, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Niwen Indra Sondewi dengan NIM 2211031138. Di sini saya izin menambahkan pertanyaan dari Diah tadi dan jawaban dari Olive dan Novanta.
Nah, pertanyaan dia tadi, apakah grammar di dalam asking and giving personal information ini penting? Jika penting atau tidak, coba jelaskan pengaruh apa yang akan didapatkan dari penggunaan grammar tersebut. Nah, menurut saya di dalam asking and giving personal information itu grammar ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam bahasa Inggris dan tidak boleh kita abaikan. Nah, agar kita memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, maka kita juga harus mempelajari grammar ini dengan baik pula. Nah, tentunya juga dengan disertai penguasaan kosakata dan frasa yang baik juga. Nah, grammar ini sendiri menjadi penunjang di dalam kita berbicara dan menulis bahasa Inggris. Nah, maka dari hal ini yang menyebabkan grammar sangat penting di dalam asking and giving personal information. Nah, selain itu juga, grammar ini juga sangat berpengaruh di dalam asking and giving personal information, dikarenakan grammar juga memiliki peranan yang sangat penting dalam berkomunikasi. Tentunya dalam asking and giving personal information, kita tidak jauh dari yang namanya berkomunikasi. Seperti yang telah kita ketahui sendiri bahwa komunikasi ini bersifat dua arah, di mana satu sama lain itu harus saling mengerti apa yang ingin disampaikan. Nah, untuk menghindari terjadinya kesalahan paham, maka kata-kata yang kita ucapkan atau dituliskan itu tidak boleh menyebabkan suatu kebingungan. Maka dari ini, grammar ini memiliki fungsi untuk memberikan makna yang lebih jelas dari kata-kata yang kita ucapkan atau yang telah kita tuliskan tersebut. Nah, dengan penggunaan grammar yang baik pula, akan menjadikan kalimat atau paragraf yang kita ucapkan atau kita tuliskan itu lebih jelas. Nah, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa grammar ini berpengaruh dalam asking and giving personal information dikarenakan dengan memahami grammar yang baik membuat kita satu sama lain paham di dalam berkomunikasi. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you Indra for your opinion. Untuk penambah yang terakhir, saya persilahkan kepada Widiantari. Baik, terima kasih atas waktunya, Olive. Jadi perkenalkan nama saya Gusta Widiantari dengan NIM 2211031110. Jadi saya di sini akan menambahkan jawaban dari rekan penyaji serta dari rekan-rekan yang telah menambahkan. Menurut saya, grammar dalam asking and giving personal itu sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai memberi ataupun diberi informasi. Karena dengan grammar yang benar kita dapat memberikan informasi yang benar juga. Karena dalam bahasa Inggris satu kata yang salah artinya itu sudah berbeda. Maka dari itu grammar merupakan hal yang terpenting atau ya hal yang utama yang harus kita pelajari karena jika kita sudah belajar grammar, maka pertanyaan ataupun informasi yang diberikan kepada seseorang dapat tersampaikan dengan jelas. Mungkin sekian penambahan dari saya. Terima kasih. Okay, thank you Widiantari for your explanation. Untuk selanjutnya, apakah dia dapat menerima jawaban dari saya dan rekan-rekan? Baik, bisa diterima. Okay, thank you, Dia. Okay, everyone, that's all about our presentation today. But before we are close presentation, let me to give a conclusion. And the conclusion is, berbicara mengenai bahasa Inggris sekolah dasar, itu artinya kita berbicara terkait dasar ataupun basic dari bahasa Inggris itu sendiri. Dasar dalam bahasa Inggris yang dapat dijadikan bahan ajar mencakup banyak hal. Salah satunya adalah materi asking and giving personal information, yang artinya meminta, menanyakan, dan memberi informasi pribadi. Materi asking and giving personal information dapat dibagi ke dalam beberapa sub, seperti the do and the don't introduce self, and asking and giving name, asking and giving date, asking and giving work and occupation, asking and giving marital status, asking and giving family, asking and giving age, asking and giving contact information,
and then asking and giving free time activities, habits, and asking and giving other personal information, and pelengkap materi yang dapat diberikan contoh seperti dialog asking and giving personal information. Thank you all for the listening our presentation today, and thank you for a nice attention. I will closing this presentation with Paramasanti. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Tehim is makan bakwan. Thank you everyone.